Bagian 3. Berbagai keterikatan oleh kuasa iblis. Pada bagian-bagian terdahulu telah dipaparkan beberapa kasus keterikatan orang-orang dengan iblis dan kuasanya. Dalam bab ini disajikan penjabaran tentang jenis dan kadar keterikatan, demi kelengkapan pengertian. Tentu saja berdasarkan Alkitab, penggalian dan pengkajian firman Tuhan menunjukkan ada 4 golongan utama keterikatan kepada iblis dan, atau kuasanya, masing-masing terbagi atas kadar yang berbeda pula. Maka cara-cara penanggulangannya berbeda juga. Ikutilah pasal demi pasal. 3.1. Keterikatan yang diwarisi. Jenis keterikatan ini adalah yang pertama sekali menyentuh seseorang. Keterikatan jenis ini mengenai setiap orang. Terjadinya di luar kehendak yang bersangkutan perlu diingatkan, kita bukan sedang membicarakan dosa, melainkan keterikatan. Dan dapat terbentuk sejak di dalam kandungan, bahkan boleh jadi dibawa sejak terbentuknya janin. Beberapa pengajaran Alkitab dikutip di bawah ini untuk direnungkan. Keluaran 20 ayat 5 berbicara tentang ancaman Tuhan terhadap mereka yang menyembah ilah lain, membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Dapatlah dimengerti bahwa keterikatan kepada iblis bukan dosa dalam diri orang-orang yang menyembah ilah lain akan diwariskan kepada anak cucu mereka, sampai kepada keturunan yang keempat. Jadinya seperti urusan perbudakan di zaman dahulu kala, keturunan seorang budak akan menjadi budak dari tuan yang sama. Sebagai misal, keturunan seorang dukun, ahli sihir, atau paranormal, mereka yang mengikatkan diri kepada kuasa iblis, menjadi hamba iblis akan mewariskan juga perhambaan itu kepada keturunannya. Ulangan 28 ayat 18-59 mengancam mereka yang tidak setia kepada Tuhan dengan kutuk, terkutuklah buah kandunganmu. Jadi ikatan kutuk akan mengenai keturunan dari orang yang tidak setia kepada Tuhan, walaupun keturunannya tidak berdosa, tidak tahu menahu. Mazmur 58 ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Sejak dari kandungan, orang-orang sudah sesat, belum berdusta, tetapi sudah mengidap roh perangsang dusta yang dibawa dari kandungan. Lihatlah, seorang anak berusia 3-4 tahun, tanpa diajar sudah pandai berdusta, bukan? Tidak bisa lain, tentunya dirangsang oleh roh dusta yang diidapnya. Pada Yohanes 8 ayat 43-44 Yesus menyatakan bahwa iblislah bapa segala dusta. Kesimpulannya, bukan Tuhan atau orang tuanya yang mengajar anak itu berdusta, melainkan iblis. Ratapan 5 ayat 7. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka, menjelaskan lagi tentang pewarisan efek dosa dan atau pewarisan kedurjanaan. Banyak saudara-saudara umat Kristiani yang skeptis, menyatakan bahwa pewarisan perhambaan dosa atau ikatan iblis ini hanya terjadi pada zaman perjanjian lama, tidak berlaku lagi pada masa kini. Yesus, Juru Selamat, telah membebaskan kita dari hal-hal itu. Demikian kilah mereka. Jawaban atas dalih mereka disajikan pada 2 kutipan dari Perjanjian Baru, sebagai berikut. Yohanes 9 ayat 2 merekam pertanyaan murid-murid Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Pertanyaan ini memberi gambaran tentang keyakinan para murid akan adanya pewarisan ikatan dosa atau sekurang-kurangnya pewarisan penderitaan akibat dosa leluhur. Kalau pewarisan itu tidak ada, tentunya Tuhan Yesus sudah menyanggahnya secara khusus. Wahyu 2 ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, menyatakan bahwa anak-anak dari mereka yang berzinah rohani, dengan wanita Izebel, yang mengaku nabiah ayat 20-23, terancam kematian. Padahal mereka tidak melakukan dosa apa-apa. Dosa-dosa leluhur terbukti mewariskan kepada kita perhambaan dosa, perhambaannya. Bukan dosa, dan atau penderitaan hidup. Tidak heran begitu banyak penderitaan dialami oleh manusia, tanpa mengerti mengapa dia menderita, padahal dia tidak merasa berbuat dosa, tidak bersalah, berusaha hidup jujur, dan sebagainya. Bagi pembaca yang masih saja ragu mengenai ikatan warisan dari leluhur itu, inilah bacaan yang terakhir saya mau sajikan. Kalau Anda masih belum percaya juga, masih mengeraskan hati, silahkan hidup terus di bawah kutuk akibat dosa-dosa leluhur. Hosea 4 ayat 12 umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya perdukunan, sihir, penyembahan berhala. Sebab roh perzinahan mengakibatkan perzinahan,
penyembahan berhala adalah persinahan rohani, menyembah ilah lain. Pen, menyesatkan mereka, dan mereka berzinah, zina rohani. Pen, meninggalkan Tuhan mereka. Kurang dari 1/3 lebih besar dari mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzinah dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Sebab apa? Sebab roh perzinahan itu diwariskan kepada keturunan. Pen, pembaca yang kekasih, bukankah kini saatnya Anda dibebaskan dari berbagai ikatan atau perhambaan warisan itu? 3.2. Keterikatan pada kebiasaan buruk. Seperti dinyatakan dalam Mazmur 51 ayat 7, manusia dikandung dan diperanakan di dalam dosa. Jadi mudahlah dimengerti mengapa banyak orang berasa nyaman saja berkecimpung dan berkubang di dalam dosa, yakni bila Roh Kudus tidak campur tangan. Tanpa pertolongan Tuhan Yesus, kita cenderung mengulang-ulang perilaku dosa kita, sehingga semakin lama semakin dalam terjerumus. Berbeda dengan peristiwa kejatuhan Hawa dan Adam ke dalam dosa, yang terjadi dengan sekali pukul, maka pada zaman sesudahnya, manusia telah memiliki akal budi dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang dimakan Hawa dan Adam, Kejadian 2 ayat 16-17, sehingga dosa tidak lagi terjadi begitu saja. Kebiasaan berdosa tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan didahului oleh kebiasaan buruk. Selanjutnya kebiasaan buruk itu akan semakin kuat dan merangsang terciptanya dosa dan perhambaan dosa. Dalam Galatia 5 ayat 19-21, Rasul Paulus menjabarkan bagi kita berbagai kebiasaan buruk, sebagian belum tergolong kepada dosa, namun akan menjerumuskan ke dalam dosa. Dapatlah dianggap bahwa kebiasaan buruk adalah bibit dosa. Berikut ini adalah daftar berbagai kebiasaan buruk itu, serta dosa yang mungkin ditimbulkannya. Percabulan atau porno, membawa kepada perzinahan, hukum ke-7. Kecemaran, menuntun untuk berbuat cemar, kebiasaan iblis. Dia dijuluki Bilzebul, raja segala lalat. Markus 3 ayat 20-30. Hawa nafsu, karena ada beraneka ragam hawa nafsu, maka dosa yang diperanakannya juga beragam-ragam, melawan orang tua, membunuh, berzinah, dan sebagainya. Penyembahan berhala, menduakan Tuhan. Sihir, menyaingi mujizat Tuhan, membangkitkan cemburunya. Perseteruan, membawa kepada perkelahian atau peperangan, disertai dengan perasaan kemahakuasaan. Perselisihan, akar dari perseteruan dan peperangan. Iri hati, menuntun kepada pelanggaran hukum ke-6-8, dan lain-lain. Amarah, membawa kepada percederaan, selanjutnya pembunuhan, hukum ke-6, Mazmur 37-8 dan Matius 5 ayat 21-22. Kepentingan diri sendiri, akan membawa kepada keserakahan, perampasan, penipuan dan kejahatan lainnya. Percederaan atau melukai, dilanjutkan dengan pembunuhan. Roh pemecah, memancing pertengkaran, perkelahian, ataupun peperangan membangkangi. Matius 5 ayat 9. Kedengkian, cenderung membuat orang merusak milik orang lain. Kemabukan, jelas-jelas melenyapkan pengendalian diri, sehingga mudah dikendalikan oleh iblis untuk berbuat jahat. Pesta pora, dekat sekali dengan hawa nafsu. Sebagai tambahan, ada beberapa kebiasaan buruk yang cukup berbahaya, namun belum didaftar oleh Rasul Paulus. Permainan judi, membawa kepada berbagai kejahatan ramalan, pemanfaatan ilmu gaib, kecurangan, dan kejahatan lainnya. Permainan kartu, dengan atau tanpa uang taruhan, merangsang sikap rohani senang meramal, ingin menang sendiri, menyia-nyiakan waktu, pemberian Tuhan, serta penyia-nyiaan berkat lainnya. Merokok, suatu perhambaan yang sangat halus, padahal ancamannya hebat. Ingat, tidak ada dokter yang menghalalkan rokok bagi pasiennya. Renungkan pada Ayub 20 ayat 12-18. Narkotik, hasil tanah, yang sudah terkutuk karena dosa Hawa dan Adam. Kejadian 3 ayat 17, bukankah narkotik atau ganja dihasilkan dari semak duri dan rumput duri, kiasan, Kejadian 3 ayat 18 di atas tanah itu. Keterlibatan dengan narkotik atau ganja hampir pasti mencelakakan orang. 3.3. Keterikatan pada dosa, pengulangan perbuatan dosa yang terus-menerus memperketat perhambaan dosa atas diri seseorang. Hal ini juga merupakan manifestasi keterikatan seseorang akan kuasa iblis. Keterikatan kepada dosa memang sejalan dengan keterikatan kepada kuasa iblis, karena di dalam menjalankan rencananya mengajak,
menipu, menarik sebanyak mungkin manusia menjauhi Tuhan. Iblis memanfaatkan berbagai ketentuan atau peraturan Tuhan di dalam Alkitab. Dengan membujuk manusia agar melanggar salah satu hukum Tuhan saja, maka iblis mencapai berhasil satu jiwa binasa dalam usahanya. Dari pembahasan di atas jelaslah, bahwa untuk memperoleh kembali hubungan persekutuan yang erat dengan Tuhan Penciptanya, seorang yang telah terjerumus ke dalam kebiasaan berdosa memerlukan pembebasan dari keterikatannya kepada dosa dan iblis. Pembebasan ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia, betapapun kudusnya dia, karena kuasa iblis jauh melebihi kemampuan manusia. Hanya kuasa Yesus, yakni Roh Kudus, yang dapat membebaskan orang itu. Seperti dalam Yohanes 8 ayat 34-36, yakni kalau yang bersangkutan memintanya, dengan mengandalkan imannya kepada Yesus Kristus, Juru Selamatnya. 3.4. Keterikatan pada kuasa-kuasa iblis. Ini adalah jenis keterikatan yang paling berat. Seorang pendosa masih mungkin merasakan bahwa perbuatan dosanya adalah suatu pelanggaran. Tetapi seorang yang terikat ketat kepada iblis, seringkali tidak dapat lagi merasakan kesalahan yang telah diperbuatnya. Pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, yang diwarisi dari Hawa dan Adam, telah pupus dari dirinya. Dalam keterikatan ketat dengan iblis, seseorang mungkin merasakan dirinya sebagai orang yang tidak berdosa. Bahkan mungkin, ia merasakan dirinya sedang memerankan salah satu dari 3 peranan yang mulia berikut. 3.4.1 Peranan sebagai Yang Maha Kuasa. Golongan ini merasa dirinya sebagai Yang Maha Kuasa. Ia merasa berhak melakukan penghakiman atas diri orang lain, sampai kepada pelaksanaan hukumannya. Sebagai contoh, dukun golongan tertentu, kalau dibayar cukup, dengan ringan tangan mau saja membunuh seseorang, dengan santet, guna-guna, teluh, yang menyakiti hati pasiennya. Sabda Tuhan Yesus tentang, jangan menghakimi, Matius 7 ayat 1-3 tidak dikenalnya, dan kalaupun diberitahu, tidak akan diperdulikannya. 3.4.2 Peranan sebagai Juru Selamat. Pribadi dari golongan ini gemar menolong orang, misalnya mengobati orang sakit, meniru Tuhan Yesus bahkan menasihati pasiennya agar berdoa menurut agama si pasien. Tetapi dia tidak akan mampu menolong pasien yang sudah lebih dahulu berdoa, menyatakan hanya mau menerima pertolongan dari kuasa Yesus. Tidak mampu mereka menolong pasien yang secara rohani menolak pertolongan dari sumber lain selain dari Tuhan Yesus. Sikap rohani demikianlah yang membongkari rahasia kuasa dari berbagai dukun, mengungkapkan bahwa kuasa dukun yang baik tadi sesungguhnya tidak berasal dari Tuhan Yesus tetapi dari juru selamat tiruan, yakni iblis. Alkitab memerintahkan agar kita menguji roh-roh yang kita hadapi. 1 Yohanes 4 ayat 1. 3.4.3 Peranan sebagai pembimbing atau pelindung. Banyak dukun, orang tua, orang pintar, ataupun paranormal yang mengambil peranan penolong atau pembimbing, yakni memberi nasihat, petunjuk, tuntunan bertindak, dan sebagainya bagi setiap masalah yang dihadapi para pasiennya. Sesungguhnya ini hanyalah tiruan peranan Roh Penolong atau Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus, dapat dilihat dalam Yohanes 14 ayat 15-17. Karena kebaikan para dukun ini, akibatnya banyak orang tertipu, karena mengira kemampuan mereka berasal dari Tuhan, atau setidak-tidaknya dikaruniakan Tuhan. Peranan penolong atau pelindung seringkali dilakukan oleh para dukun yang memasang penjagaan di rumah orang atau dalam diri seseorang, kekebalan, perlindungan oleh roh pendamping, pesona, pekasih, dan sebagainya. Karena ketiga golongan dukun tadi tidak insyaf bahwa sesungguhnya mereka telah diperhamba iblis, sementara mereka menyangka dirinya sedang melakukan misi kemanusiaan atau kebaikan, maka sungguh sulit untuk menyadarkan mereka. Hanya karya Roh Kudus yang mungkin menyadarkan mereka dan mengembalikan mereka kepada persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sesungguhnya mereka perlu didoakan secara sungguh-sungguh selama waktu yang cukup panjang. Lebih banyak yang mendoakan, lebih baik. 3.5 Tingkat-tingkat keterikatan. Keterikatan seseorang dengan kuasa iblis dinyatakan dengan pelbagai istilah oleh hamba-hamba Tuhan. Sebagian menggunakan istilah jembatan, ada istilah ikatan, kerak dosa, atau lainnya. Istilah yang paling tepat dirasakan adalah jalur komunikasi dan jalur kendali. Penggunaan istilah ini berangkat dari kenyataan bahwa hubungan antara iblis dengan manusia dapat berupa komunikasi ataupun pengendalian langsung.
Dengan komunikasi, iblis dapat menyampaikan sesuatu pesan dari alam gaib kepada manusia, sekutunya, sedangkan bentuk pengendalian telah memungkinkan iblis mendikte perilaku seseorang budaknya. Jalur yang masih tipislah yang membentuk jalur komunikasi. Jika jalurnya sudah tebal, jadilah itu jalur kendali. Uraian pada sisa bab ini bersifat sangat empiris, berangkat dari pengalaman dan pengamatan, sehingga perbedaan pendapat dari pembaca akan diterima dengan hati terbuka. Tingkat-tingkat keterikatan itu disajikan dari yang ringan menuju yang berat. 3.5.1 Berdiri bulu roma. Dapat dikatakan setiap orang pernah merasakannya. Umumnya terjadi dalam kehadiran kuasa iblis. Inilah jalur komunikasi yang paling tipis, yang menyadarkan kita akan hadirnya roh. Periksa Ayub 4 ayat 15. Mungkin jalur ini tercipta bersamaan dengan ikatan warisan. Karena manusia dilahirkan dalam dosa. Mazmur 51 ayat 7. 3.5.2 Bermimpi-mimpi. Analisa sederhana tentang sumber mimpi menunjukkan bahwa mimpi mungkin bersumber dari Tuhan, atau dari dalam diri manusia, atau dari iblis. Kalau iblis dapat menghubungi seseorang melalui mimpi, ini pertanda jalur komunikasi yang agak tebal. Untuk membedakan sumber mimpi, gunakanlah pengajaran Yesus, Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi mimpi yang bukan dari Tuhan tidak akan menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memberikan manfaat bagi kerajaan sorga, antara lain, perasaan gelisah, kebingungan, ketakutan ataupun rangsangan untuk berbuat hal yang mendukakan hati Tuhan. 3.5.3 Dengar-dengaran akan suara gaib. Suara yang terdengar oleh kita, namun tidak terdengar oleh orang lain, mungkin bersumber dari Tuhan, tetapi mungkin pula dari iblis. Pemeriksaannya juga memanfaatkan pengajaran Yesus tadi. Suara-suara yang tidak berasal dari Tuhan tidak akan bermanfaat bagi kerajaan sorga. Bila suara-suara itu berasal dari iblis, dapatlah disimpulkan bahwa jalur komunikasi sudah lebih tebal lagi. Dikatakan demikian, karena seseorang mungkin disiksa oleh iblis melalui suara-suara demikian. Diperdengarkannya suara-suara demikian secara terus-menerus, sedikit banyak dapat mempengaruhi tingkah laku korban. Ini berlaku juga bagi kasus berikut. 3.5.4 Melihat benda-benda gaib. Orang yang kurang pengertian mengira bahwa kemampuan ini adalah karunia dari Tuhan. Bahwa datangnya dari iblis ditunjukkan oleh berbagai kejadian, di mana seorang pengemudi mobil melihat orang menyeberang, lalu banting setir, hanya untuk berakibat kecelakaan bagi dirinya sendiri serta penumpang lainnya. Si penyeberang itu menghilang. 3.5.5 Emosi tak terkendali untuk sesaat. Dalam tingkatan ini jalur komunikasi telah berubah menjadi jalur kendali oleh setan atas diri korban, kendati untuk waktu yang singkat. Seringkali pengendalian atas emosi diambil alih oleh setan, sehingga korban tidak mampu mengendalikan berbagai emosi, takut, gelisah, panik, murka, dengki, kejam, jorok, cabul, bernafsu, dan lain-lain. Setelah setan mengendurkan pengendaliannya, seringkali si korban merasakan seolah-olah bukan dia yang tadi marah atau berperilaku buruk itu, memperkosa, membacok orang, sebagainya. Acap kali keadaan ini disertai sekresi berlebihan dari berbagai kelenjar tubuh manusia: keringat, air liur, muntah, air mata, buang air, buang angin, dan sebagainya. 3.5.6 Kepribadian yang diambil alih. Bila mana jalur kendali sudah tebal, satu aspek atau seluruh kepribadian si korban dapat dikendalikan sepenuhnya oleh setan. Inilah keadaan yang dikenal dengan istilah psikologi, kepribadian rangkap, split personality, schizophrenia. Oleh karena pengambil alihan kepribadian ini dapat dilakukan oleh pelbagai setan yang merasuk melalui berbagai persekutuan dengan iblis di masa lalu, maka mungkin terjadi seseorang memiliki 6 macam pribadi pengalaman pelayanan penulis sampai 22 pribadi pengalaman ahli psikologi. Pengambil alihan kepribadian ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk berikut. Satu aspek kepribadian diambil alih untuk selamanya, misalnya kasus-kasus homoseks, sadis, masochis, kleptomania dan berbagai fobia. Walaupun banyak ahli psikologi menyerah, tidak mampu menanggulangi kasus-kasus demikian, hamba Tuhan yang diurapinya dapat mengundang campur tangan kuasa Yesus untuk menyembuhkan pasien semacam itu. Seluruh kepribadian diambil alih, untuk waktu yang singkat.
Dapat terjadi untuk beberapa menit, atau beberapa jam, berulang kali, seperti kasus seorang gadis dengan 6 kepribadian yang disinggung di atas. Penyembuhan terjadi oleh kuasa Yesus dan hanya memakan waktu 40 hari pelayanan. Sekedar perbandingan, rumah sakit jiwa akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merawat pasien demikian, itu pun tanpa dijamin sembuh. Seluruh kepribadian diambil alih untuk selamanya, gila. Ini sudah di luar kemampuan penanganan disiplin ilmu psikologi. Campur tangan kuasa Yesus, yang disalurkannya melalui orang-orang di sekitarnya yang mengasihi pasien secara konsisten mungkin menyembuhkan pasien semacam ini. 3.6. Gejala-gejala keterikatan dengan kuasa iblis. Berikut ini diberikan suatu daftar yang memuat berbagai gejala yang menandai keterlibatan seseorang dengan kuasa kegelapan. Perlu diingat bahwa munculnya gejala ini tidak memastikan bahwa yang bersangkutan terlibat kuasa kegelapan. Jadi janganlah tanda-tanda ini digunakan untuk menghakimi orang lain sesuka hati. Matius 7 ayat 1-2. Tatapan mata liar, tidak tetap atau tidak mampu menatap kawan berbicaranya. Untuk berdoa, membaca Alkitab, mengikuti kebaktian, selalu merasa malas atau merasa terganggu, benci atau tidak mampu. Sering tertidur waktu menyimak khotbah, waktu berdoa ataupun sementara membaca Alkitab. Kalau berdoa, doanya cenderung terputar sebab terbiasa mengucapkan mantra, atau tidak pernah mengucapkan nama Yesus. Menganut berbagai pantangan makanan, tentang pakaian, tentang waktu ataupun berbagai tindakan. Menganut berbagai tahyul, sering ketakutan, khawatir. Emosinya seringkali tidak terkendali. Biasa melakukan berbagai tindakan yang tidak masuk akal, boleh jadi tindakan itu kelihatan rasional, tetapi tindakan sia-sia. Mengenakan berbagai benda atau perhiasan atau pakaian yang amat disukai, namun tidak mampu menerangkan mengapa benda itu disukai. Bila Anda tergolong kepada pribadi semacam ini, tidak ada salahnya Anda melakukan penelitian pribadi. Tiada ruginya, mengingat 2 pertimbangan berikut. Bila mana Anda memanjatkan doa pelepasan, padahal sesungguhnya Anda tidak memerlukannya, tidak ada ruginya. Tuhan tidak akan marah, karena kekeliruan itu terjadi di luar pengetahuan Anda. Bukankah berdoa memohon sesuatu tidak menghabiskan biaya? Kalau ternyata Anda memang membutuhkan pelepasan, maka Tuhan akan mengabulkannya, Anda akan dilepaskannya dan Anda beroleh masa depan yang cerah, bebas dari perhambaan iblis. Bagian 4. Jika ikatan tidak dilepaskan, dari uraian-uraian di atas jelaslah akibatnya bila ikatan iblis tidak dilepaskan. Yang bersangkutan akan terus-menerus diperhamba kebiasaan buruk, dilanjutkan oleh perhambaan dosa, dan akhirnya diperhamba oleh iblis untuk selamanya. 2 pasal berikut menerangkan akibat-akibat perhambaan itu. 4.1. Tidak ikut dalam kerajaan sorga, di dunia ini. 20 abad yang lalu Yesus sudah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa, kerajaan Tuhan ada di antara kamu, Lukas 17 ayat 21. Hal ini berarti bahwa kerajaan sorga, pada masa kini pun sudah berada di tengah-tengah kita, pengikut Yesus. Dalam Lukas 11 ayat 20, tentang kerajaan sorga, Yesus menyatakan pula, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah datang kepadamu. Jadi jelaslah, kalau di dalam diri kita masih terdapat kuasa-kuasa iblis, kerajaan sorga tidak akan datang kepada kita. Dengan perkataan lain, seseorang yang belum bebas dari ikatan kuasa iblis, jangan harap dapat mengenyam hidup, kelimpahan, seperti dalam Yohanes 10 ayat 10, dan damai sejahtera, Yohanes 14 ayat 27 di dalam kerajaan sorga. Untuk dapat mengenyam kebahagiaan tadi, satu-satunya cara adalah, kita harus bersenyawa dengan Raja dari kerajaan itu, yakni Tuhan Yesus Kristus, seperti yang disabdakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 1-6. Tidak cukup sekedar dibaptis, yang tidak sama dengan baptisan versi abad pertama, dan ikut CD atau pendalaman Alkitab pun. Persenyawaan dengan Yesus harus didahului oleh pembebasan dari ikatan-ikatan iblis, pembersihan dari dosa, maupun dari roh-roh najis. Disinilah pentingnya penghayatan arti potongan kalimat, lepaskanlah kami daripada si jahat, dari doa Bapa kami. Setelah melalui proses tadi, barulah kita layak menjadi warga kerajaan sorga, dan beroleh semua hak-hak warga kerajaan, tentu saja sambil memenuhi semua kewajiban warga kerajaan itu. 4.2. Tidak ikut dalam kehidupan kekal, bersama Yesus. Bagi mereka yang tidak mau dilepaskan dari ikatan-ikatan iblis,
berlaku penghakiman yang telah dicanangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 18-21. 18. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Bapa. 19. Dan inilah hukuman itu, terang, yakni, Yesus Kristus, telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan iblis, daripada terang Kristus, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, membenci Kristus, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang Kristus, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Tuhan. Yang tidak mau datang kepada Yesus Kristus, tidak menyelesaikan dosa-dosa dan persekutuannya dengan iblis, tidak mungkin bersekutu dengan terang itu di dalam kerajaan sorga. Persekutuan mereka adalah dengan kuasa kegelapan, selama-lamanya. Yang mereka peroleh dari iblis, kekacauan, kegelisahan, kesulitan dan penderitaan. Periksalah kehidupan pribadi Anda sekeluarga, apakah sudah beroleh bagian dalam kerajaan sorga di dunia ini, ataukah masih di bawah gocohan iblis yang tak berkeputusan. Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus, bila mana Anda ingin mengenyam kehidupan bahagia di dalam kerajaan sorga, lalu memutuskan untuk minta dilepaskan dari ikatan-ikatan iblis, sesuai dengan pengajaran Yesus dalam doa Bapa Kami, bab berikut akan menuntun Anda melakukannya. Urut-urutan tindakannya, berdoalah, nyatakan keinginan Anda yang sungguh-sungguh hendak dibebaskan dari ikatan iblis oleh kuasa Yesus. Panjatkan doa permohonan ampun atas dosa-dosa Anda di masa lalu serta pernyataan pertobatan Anda dari semua dosa. Berdoa, mohon dilepaskan dari ikatan iblis warisan dari leluhur yang terbentuk oleh dosa dan kekejian leluhur. Berdoa menyangkali semua persekutuan dengan iblis di masa lalu, lalu menggunakan kuasa Yesus memutuskan ikatan-ikatan iblis yang terbentuk di dalam diri Anda. Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa dan pembebasan dari berbagai ikatan iblis. Berdoa, mengundang Tuhan Yesus bersama Roh Kudus untuk memasuki diri Anda, menjadi Raja di dalam kehidupan Anda, menguasai seluruh kehidupan, merubah perangai pendosa Anda menjadi berperilaku yang berkenan di hadapan Tuhan.